Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman Mas santri Pondok Pesantren Nur Ciganjur yang saya cintai dan santri online dimanapun Anda berada. Alhamdulillah malam ini kita kembali mempelajari kitab At-Turath wa Tajdid karya Profesor Dr. Hasan Hanafi. Di pertemuan kali ini kita membahas halaman 56 ya. Masih tentang kecurigaan dan ketakutan tentang tradisi dan pembaruan. Di kali ini nanti kita akan bahas tentang apakah tradisi dan pembaruan ini suatu yang teoritis atau praktis semacam itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharaini amin ya rabbal alamin. Rabi'an, nomor 4 dari syubuhat wal makhawif. La ya'ni at-turathu wat tajdidu islahan nadhariyan lil qadim. Tradisi dan pembaruan tidak bermaksud atau tidak dimaksudkan sebagai reformasi teoritis atas tradisi lama. Bukan teori. Melainkan yakni taghyirul waqi' taghayyuran juduriyan. Tapi yang dimaksudkan adalah mengubah realitas secara radikal. Bil qada'i ala asbabit takhallufi min judurihin nafsiyah. Dengan menghentikan atau mematikan sebab-sebab kemunduran dari akar-akar psikis. Teman-teman, di sini di pembahasan kali ini Hanafi berusaha untuk merespon pihak yang menuduh proyek pemikirannya itu hanya teoritis saja. Nah, dia bilang enggak. Ini tidak murni proyek teoritis, tapi yang dilakukan adalah mengubah realitas secara radikal dengan menghentikan sebab-sebab kemunduran dari akar-akar psikisnya. Akar-akar psikis, jadi yang diubah adalah akar-akar psikis dari realitas. Tujuan utamanya mengubah realitas. Jadi itu praktis tuh. Yang dimaksud dengan teoritis itu hanya pikiran aja gitu loh Mas. Teori-teori saja, kata-kata doang gitu kan. Ini enggak. Hanafi bilang tradisi dan pembaruan ini yang dituju utamanya adalah mengubah realitas. Tapi tidak langsung mengubah realitas. Yang diubah apa? Sebab-sebab yang menjadikan realitas itu mundur. Masyarakat jadi mundur. Apa itu? Hal-hal yang mendasari psikisnya. Apa itu? Tradisi. Gitu loh. Jadi tradisi adalah landasan psikis kita. Orang jadi malas, orang jadi semangat, orang jadi revolusioner, orang jadi apatis itu kan karena ada landasan berpikir dan dalam ini tradisi. Ya. Nah itu tadi. Dia tidak murni berurusan dengan teks-teks kitab kuning, bukan. Tapi yang dibahas adalah dasar psikis dari perilaku masyarakat, dan itu kalau diubah maka nanti masyarakat realitas akan berubah gitu. Jadi ini nanti bukan teoritis. Muhimmatut tajdidi idan, peran atau tugas pembaruan dengan demikian amaliyah, praksis ya. La nadhoriyah, bukan yang teoritis. Praksisnya itu apa?
Wahia al-musahamatu fil bina'in nadhari lil waqi. Berkontribusi dalam bangunan teoritis realitas, wadzalika bil qada'i alal afkari tsabitah fihi, yaitu dengan menghentikan pemikiran-pemikiran yang stagnan di dalam realitas, wal ahkami al musabbaqah, dan ketentuan-ketentuan yang a priori yang udah ada sebelum kita bertindak, allati la yumkinu antakuna asasan nadhariyan li taghyiril waqi, yang tidak mungkin menjadi asas teoritis bagi perubahan realitas. Dia apa yang dilakukan tadi? Al-qadha alal afkar ats-tsabita wal ahkam al-musabbaqah. Membarui, yang diperbarui adalah tradisi. Apa yang disasar utamanya adalah tradisi-tradisi yang stagnan. Stagnan itu mandek, nggak berubah, tapi sifatnya a priori gitu. Kalau suatu tradisi itu tidak berubah dan kemudian dijadikan sebagai landasan perilaku dan masyarakat, maka masyarakatnya pasti akan stagnan, gitu loh. Ya, mungkin kalau kita di Jawa banyak yang orailoe lah, itu kan ahkam sabitah itu, pamali kalau bahasa, itu. Anak muda sekarang cenderung nggak pakai itu, ya kan? Apa ini pamali? Oh, kita berusaha merasionalisasikannya. Nah, nanti tinggal dilihat nih, yang pamali atau orailo ini nih, apakah layak untuk dilestarikan dan kita praktekkan saat ini atau tidak? Tapi tentu saja harus dirasionalisasikan. Kalau misalnya yang pamali apa? Berdiri di depan pintu misalnya, nanti susah jodoh, misalnya gitu kan? Nah, kalian nggak berdiri di depan pintu juga susah jodoh. Tapi kan urusannya bukan karena berdiri di depan pintu toh. Tapi tadi kan, apa ini? Oh, ini kan sebenarnya nakut-nakutin doang, ya kan? Rasionalisasinya adalah kalau Anda berdiri di depan pintu apa? Ngalangin orang lewat, kan gitu kan. Tapi itu nakut-nakutinnya lebay itu. Susah, ya hiperbol ya kan, lebay. Susah juga. Oh, nyapunya yang bersih gitu kan. Pamali kalau enggak apa, nanti suaminya berewokan. Nah, sekarang anak cewek-cewek malah seneng cewek berewokan ya kan. Malah geli gitu katanya. Itu tadi padahal sebenarnya nyapu bersih kan bagus ya. Artinya itu tradisi yang bagus, bisa dijalankan ya. Ada kata-kata Jawa tuh misalnya, ajining diri sokolati. Nah, itu bagus tuh, ya kan? Nilai kedirian seseorang itu diukur dari lidahnya. Nah, tadi ada murid saya nanya, dia ada kasus hukum, tapi dia ragu apakah harus mengajukan ke hakim atau tidak. Kemudian saya bilang, ada satu saya ini tentang kasus saya bilang, kenapa saya padahal ada rombongan banyak untuk membantu saya melawan balik kasus saya tempo hari, tapi saya nggak melakukan itu. Dia nanya gitu kan, kenapa Ustadz kok tidak melawan gitu. Kemudian saya ingat kata-kata ayah saya almarhum, luweh becik, lebih baik meneng menang, diem tapi menang, tinimbang daripada menang menangis. Itu kata mutiara ayah saya itu. Saya dengar dari kakak saya. Lebih baik diem tapi menang daripada sepertinya kita menang tapi akhirnya menangis. Jadi kalau coba kalian ada masalah sedikit pengennya berantem aja, kalian menang sih, tapi kemudian kan mungkin ada persoalan yang lebih rumit di belakangnya. Nah, itu sebagai contoh, Mas. Tradisi-tradisi lama itu kan bisa menentukan perilaku kita.
Kalau masih baik ya kita pakai gitu. Tapi kalau ini kelihatannya nggak masuk akal deh kayak yang tadi, kita rasionalisasikan dan sejauh itu masih baik kita pakai. Kalau udah nggak bener ya nggak usah gitu kan. Contoh misalnya gini, oh apa namanya, karena yang jelek ya di lingkungan pesantren nih misalnya, yang berbekal penafsiran yang tidak pas atas kitab taklim mutalim misalnya, bahwa murid santri itu harus benar-benar takdim setakdim takdimnya ya, untuk abdan liman allamani harfan kan gitu kan, tahu kan, Anda ini semua budak saya karena saya ajari lebih daripada satu huruf, berapa kitab kayak saya ajarkan kalian kan budak saya semua itu. Kalau versinya itu kan, tapi kemudian tadi kan, wah saya budaknya ustadz saya budak kiai saya. Akhirnya kemudian dieksploitasi. Dieksploitasi, dibodohi, bahkan kalau misalnya lawan jenis bisa dilecehkan. Nah, itu kan tidak bagus. Nah, itu sebagai contoh ya. Jadi itu tadi, itu ahkam al-musabbaqah, dan bisa jadi apa tadi istilahnya? Al-afkar ats-tsabitah, pemikiran yang stagnan. Coba kalau kita kemudian melawan kata-kata tadi, melawan tentang kita harus takdim sama kiai setakdim-takdimnya. Coba kalian melawan kayak gitu di pesantren daerah Jawa Timuran ya, habis kalian, habis kalian. Habis di pesantren tuh. Coba misalnya nanya ngeritik kiainya gitu. Pesantren nggak jalan itu. Bahayanya tadi kan. Jangan banyak nanya. Ya, katanya apa? Jadi kayak Yahudi ya kan, karena rujukannya ke apa? Ke surat Al-Baqarah, ya kan? Itu padahal ini kan kebodohan itu. Justru kalau di filsafat itu pertanyaan itu harus apa namanya dibentuk. Di pertanyaan itu jauh lebih bagus daripada jawaban. Pertanyaan yang bagus itu akan mendapatkan jawaban yang baik. Tapi jawaban itu bisa beragam. Jadi seni bertanya itu jauh lebih penting daripada seni menjawab kalau di filsafat. Ya, Anda bisa membuat pertanyaan yang pas, itu Anda akan jauh lebih kreatif dalam berpikir. Itu kalau di filsafat. Nah, apakah itu kemudian murni apa? Kalau seandainya itu adalah bertanya itu apa, kalau versi tadi ya di pesantren itu adalah resamnya orang Yahudi, ternyata mereka pinter-pinter loh. Pemenang hadiah Nobel tuh banyak orang Yahudi loh. Kemudian kita yang jarang nanya akhirnya nggak menang hadiah Nobel, kan sayang toh. Artinya harusnya banyak nanya semacam itu. Nah, itu sebagai contoh ya. Jadi tradisi dan pembaruan yang disasar adalah tadi al-qadha alal afkar ats-tsabitah wal ahkam apa tadi? Al-ahkam al-musabbaqah ya. Oke. At-tajdid juz'un minal bina'an nadharil waqi'. Pembaruan adalah bagian dari struktur teoritis bagi realitas. Ya. Wa janibun minal ihdah lis-suluk, dan satu sisi dari penjelasan bagi perilaku. Realitas itu perlu dibangun. Ya. Bangunnya kan namanya bangun, kayak pesantren kita mau dibangun itu kan bangunan kan harus baru toh, ya kan. Nah tapi pembaruan itu membaruinya di sisi apa? Sisi teoritis. Ya kan pembaruan ada banyak hal. Coba misalnya mau bangun bangunan kan nggak semuanya harus ini toh, harus jadi tukang batu toh. Ada yang mikirin juga kan, mikirin misalnya ukurannya seperti apa, lebar, panjang, tinggi, kemudian berapa bahan material yang dibutuhkan, berapa uang yang diperlukan, kan itu ada, itu hal-hal yang teoritis toh, penting juga. Jadi tapi ini efeknya tidak murni teoritis, ada praktisnya. Nah, kemudian tadi dia juga pembaruan itu bagian dari al-idah lis-suluk, menjelaskan perilaku. Seperti yang tadi kita contohnya apa namanya, nyapu harus bersih, ya kan? Kita ada tajdid itu kemudian, oh nyapu emang harus bersih, ya.
Apalagi yang hal-hal yang railo di itu apa? Eh, eh, apa? Tidur habis subuh itu bagus juga kan, ya kan? Ya, tidur habis subuh itu nanti rezekinya dipatok ayam, gitu kan? Iya. Artinya kan sebenarnya kalau bisa sedini mungkin kalau kita mau mengerjakan sesuatu, ya kan? Misalnya ada kayak misalnya gini deh, contohnya saya sempat punya bisnis fotokopi, ya. Fotokopi itu sepagi mungkin itu bagus loh. Kenapa? Karena kadang orang mau kerja, mau sekolah, dia mau ngeprint, mau motokopi, kemudian fotokopi masih tutup semua, kan dia akhirnya. Tapi kalau kita buka paling pagi, dia akan datang. Nah, itu sebagai contoh. Ya, itu basicnya dari tadi kan, dari prinsip apa habis subuh jangan tidur dan kemudian langsung makaryo gitu kan, biar rezekinya nggak ditotol ayam kan itu. Tapi sebenarnya pengertiannya semacam itu, lebih lebih menghasilkan lah ya. Kemudian konon kalau pagi itu kan pikiran kita lebih jernih ya. Anda mau baca sesuatu habis subuh baca, tapi biasanya ngantuk lah. Problemnya ngantuk. Kalau saya pribadi sebenarnya ngantuk itu biasanya malah siang-siang itu saya. Yang itu jam 2 itu ngantuk saya. Habis asar tuh kadang agak ngantuk gitu ya. Tapi kalau udah malam ini wow, kuat saya sampai jam 12 kuat itu. Iya. Habis subuh malah bahasa subuh itu oke, masih oke gitu. Siang malah ngantuknya itu. Oke ya. Tadi idoh lisuluk menjelaskan perilaku, mana perilaku yang dilatari oleh tradisi dan patut untuk dilanjutkan, mana yang tidak gitu ya. Faturothu laisa turothu goyatan fidatihi ya. Tradisi itu bukan tujuan pada dirinya, bal wasilatan litahrikil jamahir wa taghyiril waqi, tapi sarana untuk menggerakkan massa dan mengubah realitas. Kitab kuning sebagai kitab kuning atau buku ini sebagai kuning, ini bukan tujuan. Ngapain kita menguasai buku ini? Enggak. Ini hanya sarana gitu ya, sarana saja. Jadi kalau misalnya kalian baca Fathul Qorib misalnya tuh, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, apakah itu tujuan bagi dirinya? Enggak. Dia hanya wasilah, sarana saja. Sarana untuk, kalau ini karena Hanafi orang yang revolusioner, menggerakkan massa dan mengubah realitas gitu loh. Jadi kita baca kitab kuning itu bukan untuk sekedar menguasai kitab kuning, ngapain? Kitab kuning karya ulama masa lampau yang belum tentu pembahasannya itu relevan dengan zaman kita. Nah, gitu kan. Jadi kalau kita menguasainya murni hanya untuk menguasainya, kita memasukkan otak kita ke masa lalu. sayang. Tapi yang diperlukan apa? Kita mempelajarinya sejauh yang kita pelajari itu akan kita manfaatkan untuk masa kini. Jangankan tradisi yang kayak itu, agama aja untuk manusia loh. Bukan kita untuk agama, tapi agama itu untuk manusia. Iya. Agama Islam tuh nggak butuh kita amat. Kita mati juga Islam masih ada. Gampangnya kan gitu toh. Iya. Kalau nggak bahasanya Gus Dur juga sama, Tuhan nggak butuh kita. Kita mati Tuhan tetap Maha Agung gitu. Tuhan dan agama, tradisi itu untuk manusia gitu. Tapi bukan dengan demikian kita perkosa, kita salah gunakan, enggak. Artinya kita mempercayainya sebagai sesuatu yang mungkin untuk memberikan solusi bagi kehidupan kita. Nah, itu loh yang kita ambil. Mas Raffi pengkaji hadis ya kayak gitu, bukan kemudian masukkan dirimu ke hadis gitu. Tapi bagaimana hadis itu bisa direngkuh nilai-nilainya dan bisa menjawab kekinian gitu loh. Ada nggak? Sekarang kita butuh apa? Apakah hadis itu bisa menjawab kebutuhan kekinian? Misalnya gitu. Oh, sekarang kita butuh ekologi. Sekarang udah ada tuh tafsir ekologi. Nah, misalnya, hadis ekologi sejauh mana nih?
bisa nggak diterapkan masa kini, kan kayak gitu. Nah, sebagai contoh gitu. Jadi ya, jadi bukan sebagai tujuan tapi sarana doang tradisi itu. Laisa maudu'an fi dzatihi nufakhiru bihi. Tradisi itu bukan objek pada dirinya yang kita bangga-banggakan. Aduh, oh saya udah belajar alfiyah, misalnya gitu. Apa lu nahwumu? Iya, masih jurumiyah. Nggak penting itu. Nggak penting. Misalnya tadi umul baro, kalau di pesannya kemarin kan umul barohin ya kami tinggi ya. Kalau masih baru apa mana akidatul awam aja gitu. Itu tafkhir yang saya udah baca umul barohin dong, itu nggak penting-penting amat, nggak penting. Jadi tradisi itu bukan sesuatu yang mufakhiru bihi, sesuatu yang kita banggakan, tapi apa? Atau wabi mu'asal dengan koeksistensi dengannya tadi. Karena sudah berkecimpung dengannya seolah-olah kita bangga. Misalnya tadi, Mas Raffi muhaddis yang sudah hatam, bahkan hafal kitab Sohihain misalnya gitu. Bukhari Muslim hatam gitu. Itu nggak penting-penting amat ya, nggak penting-penting amat. Tapi yang penting apa tadi? Walakin mu'asharatun nas hiya al-matlub tahqiquhu. Koeksistensi antara manusia adalah yang diperlukan untuk direalisasikan. Gitu. Jadi tradisi itu pentingnya adalah untuk manusia. Manusia biar apa? Bisa koeksisten, hidup bersama dalam kondisi yang baik. Nah itu yang diperlukan. Tadi kan misalnya apa? Al-muslimu wal kabunyanin wahid. Ya. Kemudian yang apa? Idastaka udun tada'alahu syairul jasad, gitu kan? Itu kan bagus semua itu, ya kan? Bahwa satu muslim dengan muslim yang lain itu seperti satu bangunan. Kemudian juga apabila ada yang sakit maka yang lain rasa sakit, itu kan bagus ya, sebagai contoh gitu. Tapi tadi yang paling penting bukan hafalnya, bukan menguasai itu sampai saya tahu nih sanadnya sampai mana, lah nggak penting-penting amat. Tapi bagaimana hadis itu kemudian it's work with our life, gitu loh. Jadi kan, jadi kita bisa mu'asharah dalam hal ini artinya koeksistensi, hidup bareng dengan manusia dengan basic tradisi yang oke tadi, gitu ya. At-turatsu la yahtawi ala ansakin nadhariyatin khalisatin. Tradisi itu tidak berisi sistem teoritis murni. Maka tadi kan jangan katakan ini proyeknya Hanafi itu adalah proyek yang teoritis, tidak ya. Yahumuna al-kasfu anha, yang dianggap penting bagi kita untuk menyingkapnya, bukan. Bal akan tetapi yahtawi ala imkaniyatin amaliyatin. Tradisi itu berisi kemungkinan praktis, probability to do something ya. Yakshifu anha al-mufakkiru bi'adati tafsirih, yang bisa disingkap oleh pemikir dengan menafsirkannya ulang. Tibkon limaslahatil jamahir, sesuai dengan kemaslahatan publik, kepentingan publik. Tidak ada tradisi, memang ada teorinya, tapi itu bukan teori murni yang kemudian harus dikuasai, bukan. Tapi yang penting dari tradisi adalah ada kemungkinan tindakan semacam apa yang kita bisa ambil darinya, gitu. Contoh nih, Indonesia saat ini Presiden Prabowo itu kan salah satu upayanya adalah ketahanan pangan, ya kan? Ketahanan pangan. Nah, di tradisi Islam itu ayat itu itu kan inspirasi praktis untuk menjadikan kita punya ketahanan pangan, gitu loh Mas. Saya ngotak-ngatik kemudian paling tidak Nabi Yusuf nih, nah gitu kan. Nah pertanyaannya adalah apakah formulasi Nabi Yusuf itu bisa di copy paste di masa kini? Nah gitu. Itu kan perlu apa? I'adatut tafsir, menafsirkan ulang, itu kan.
Saya udah cerita juga ke Mas Fadil tuh, ketika membahas Nabi Yusuf itu saya tidak hanya membacanya dari Al-Quran, tapi juga Alkitab juga. Dan itu saya bandingin itu. Dan itu kalau ketentuan tentang manajemen pangannya lebih mudah dipraktekkan yang Al-Quran daripada Alkitab. Karena kalau di Alkitab itu 1/10, kemudian hasil panen itu diserahkan kepada pemerintah 1/10, berat lah. Padahal ada zakat pula. Aduh, jadi terlalu berlipat-lipat lah kalau kita laksanaan. Sementara hasil panen di Indonesia juga nggak bagus-bagus amat. Jadi it's not work nih di Indonesia. Nah, di versi Islam gimana? Nah, itu nanti dibandingkan dengan keadaan pertanian di Indonesia sebagai contoh gitu. Nah, ini kalau mau diterapkan harus kayak gini-gini. Nah, itu saya sampai ke situ. Jadi membandingkan teks-teks klasik dibenturkan dengan kekinian. Ini loh, kalau mau menggunakan ini maka bla 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 bla, dan yang harus diperbaiki di Indonesia bla 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 bla. Semuanya contoh gitu. Ya. Itu tibkon limaslahatil jamaah, sesuai dengan kepentingan publik. Wa hadza la yamna'u min wujudi haqa'iqo nadhariyatin wahidah. Hal itu tidak mencegah adanya kebenaran teoritis yang satu, hiya qawaninut tarikh, yaitu hukum sejarah. Ya. Walakinnaha aidon waqi'un, tapi hal itu juga merupakan realitas tahawwala ila mustawan nadhar, yang berubah menuju tingkatan teoritis, wa asbaha numtan nadharian mithalian, dan menjadi pola teoritis ideal, asasuhu, yang asasnya adalah tajribatun waqi'iyatun, pengalaman realistis. Di dalam tradisi yang tadi ya, yang ditafsirkan ulang, mungkin akan kita temukan konunut tarikh, ketentuan teoritis yang menjadi ini adalah konun tarikh, hukum sejarah. Fi ayyi marhalatin nahnu na'ishul an. Hanafi sering bertanya gitu. Kita sebenarnya sekarang di era apa sih? Itu. Maka ya Hanafi, karena dia filsafat sejarahnya bagus ya, dia tahu dia sekarang Mesir dan Timur Tengah, kata dia, itu sudah bukan saatnya lagi menerjemahkan buku, kata dia gitu. Kita sudah 2 abad dari mulai Muhammad Ali menerjemahkan buku, jangan lagi nerjemahin buku, kata dia. Saatnya kita mencipta. Nah, Indonesia ini sekarang fi ayyi marhalatin minat tarikh nanul an. Saya kok nggak yakin tuh ada yang sudah mikirkan sampai situ tuh, ya kan? Yang jelas itu masalahnya banyak banget. Iya kan, banyak, iya, sampai pusing gitu. Tadi saya baca ada buku bagus tuh, Riset Indonesia, itu Farid Gaban dan kawan-kawan. Itu dia meneliti tentang persoalan Indonesia yang centang perenang itu. Kemudian dia kalau mau ngatasi seperti apa, itu menarik gitu, ya. Itu menarik itu. Tapi tadi kita sekarang itu di era yang seperti apa ini ya? Yang jelas reformasi sudah gagal, ya kan? Ini harus ada jilid baru, namanya apa gitu kan? Misalnya namanya apa dan kita harus ngapain gitu. Kemarin kita ngajarin Nepal, ya kan? Tapi Nepal berhasil, kita ambruk. Masih gitu-gitu aja. Kita harus ngapain? Nah itu tadi. Itu dari tradisi nanti kita bisa, contoh gini. Dia konun minat tarikh contohnya adalah Khulafaur Rasyidin itu dari Nabi Muhammad itu bisa jadi konun tarikh. Ya, Hanafi itu ada paling tidak 4 ya, misalnya. Periode pertama itu biasanya disebut sebagai periode bidayah, permulaan. Ya. Sebenarnya itu periodenya Nabi Muhammad tuh. Ya. Kalau Nabi Muhammad sampai 5 Khulafaur Rasyidin itu palingnya pertama itu adalah perintis Nabi Muhammad nih. Contohnya. Kemudian yang kedua, generasi kedua Abu Bakar itu adalah muhafid, menjaga bagaimana rintisan itu tetap langgeng. Generasi kedua biasanya.
Generasi ketiga itu darwah, puncak. Umar bin Khattab itu puncak loh, puncak. Umar bin Khattab yang kedua. Ini dari Nabi Muhammad. Umar itu puncak, di mana Islam sampai ke Persia dan sampai ke Mesir, ya kan? Syam juga sudah, ya. Jadi pusat-pusat peradaban saat itu sudah dikuasai. Generasi yang keempat atau Khulafaur Rasyidin berarti ketiga ya, Utsman itu bidayatun nihayah, awal dari akhir, dekaden, ya. Generasi keempat atau ketiga ya, kalau dari Muhammad berarti generasi keempat itu adalah mulai dekadensi, kan mulai nepotisme itu. Kalau kita mau jujur-jujuran ya, nggak usah ngomongin kulu ashabi kan nujumi bi ayyihi muhtadaitum ihtadaitum, itu ya itu orang Asy'ari, orang Sunni lah. Tapi kita harus jujur juga dengan sejarah bahwa ketika Utsman bin Khattab itu beliau lemah sehingga nepotisme terbentuk kan, orang-orang, dan itu menimbulkan kecemburuan, menimbulkan pemberontakan. Bidayatun nihayah, mulai korup. Terakhir, padahal ini bagus generasi yang terakhir tuh, Ali bin Abi Thalib, tapi orang sekitarnya udah banyak yang berat ya. Makanya Imam Ali bilang zaman Abu Bakar dan Nabi Muhammad, termasuk zamannya siapa namanya Umar bin Khattab, rakyatnya kayak saya. Tapi bilang saya jadi pemimpin, rakyatnya kayak kalian. Masa orang Khawarij gitu kan, udah serem-serem lah. Orang Islam kemarin sore tapi merasa lebih mulia daripada Ali, kan repot kan. Anggap Ali udah kafir misalnya gitu kan. Kan pusing ya. Pusing itu. Ali ya pusing itu. Nah tadi karena udah udah nihayah itu. Akhir, ya udah akhir. Nah itu nanti maka kemudian Ali sudah nggak kuat lagi. Runtuhlah. Nah mulai lagi nanti satu putaran baru lagi. Biasanya kayak gitu. Generasi pertama itu berjuang, generasi kedua mempertahankan, ketiga sudah hebat, keempat mulai foya-foya, yang selanjutnya baik apapun hancur. Nah itu konun natare. Nah itu nanti kita lihat Indonesia itu udah sampai periode apa ini? Jelas gitu. Setiap periode ada bagusnya, habis itu hancur ya kan? Gitu kan? Muter gitu-gitu terus kita. Iya, nggak bisa dilihat sebagai ini kan. Coba kayak misalnya Soekarno kan awalnya bagus, akhirnya jelek. Soeharto awalnya bagus, akhirnya jelek. Itulah yang selanjutnya nggak usah disebut. Ya udah mati-mati aja. Oke. Oke. Waqad ihtawa masdarat turas al-awwal a'ni al-wahya. Tradisi juga berisi sumber tradisi yang pertama, yaitu wahyu. Ya, ini karena tradisi Arab ya. Hadhihi majmu'atun minal haqa'iq an-nadhariyah. Wahyu itu adalah sekumpulan kebenaran teoritis allati qomat fil asli min majmu'atin mumathilatin min tajarub al-hayyah, yang terbentuk dari sekumpulan ekuivalensi hal-hal yang sama minat tajarub al-hayah, dari pengalaman hidup fil waqi, di realitas, summa tahawalat ila hikmatin sya'biyatin, kemudian berubah menjadi local wisdom, kearifan lokal ya. Tatanaqaluha al-ajyalu, yang ditransmisikan oleh generasi demi generasi, kajus'in min thaqafatiha al-wataniyah, sebagai bagian dari kebudayaan nasionalnya. Nah, tradisi mencakup di dalamnya wahyu. Wahyu itu apa? Ini menarik nih Hanafi. Definisi tentang wahyu menarik, Mas. Wahyu itu sebenarnya sekumpulan teori yang berdasarkan pada pengalaman hidup di realitas. Ada teorinya, tapi teorinya itu berdasarkan apa? Pengalaman hidup.
Ya kan, coba. Al-Quran itu kan wahyu yang diterima Nabi Muhammad. Ada pengalaman Nabi Muhammad nggak di dalamnya? Ada banget, ya kan? Misalnya tadi abasa wa tawalla itu kan ada asbabun nuzulnya kan? Oh, Nabi Muhammad itu pengalaman Nabi Muhammad, ya kan? Ya semua itu Al-Quran dari ujung ke ujung pengalaman Nabi Muhammad. Tajribah ayah. Yang kemudian apa? Tahawalat ila hikmah sya'biyah. Berubah menjadi local wisdom, ya kan? Tatanaqaluhal ajyal yang dipindahkan, ditransmisikan dari generasi ke generasi. Awalnya Al-Quran itu kan nggak tertulis, ya kan? Hanya disampaikan secara lisan, ditulis juga tulisannya hanya untuk memudahkan mengingat. Ada yang di kayu, di pelepah korma, di tulang dan seterusnya, di batu. Belum menjadi mushaf, ya kan? Baru mulai menjadi mushaf itu mulai Umar kan ya, tapi belum jadi satu kan? Kenapa? Karena mulai banyak hafidh Quran yang meninggal. Tuh Umar tuh. Jadi kemudian baru Utsman menyatukan tuh semua mushaf yang ada disatukan jadi mushaf yang sekarang. Nah itu. Bid'ah nggak berarti Al-Quran sekarang? Bid'ah. Karena Nabi Muhammad nggak ada itu baca Al-Quran kayak gini, nggak ada. Jadi kalau orang ngomong bid'ah-bid'ahan tuh baca Quran nggak? Iya, Al-Quran yang kau baca itu bid'ah. Ya iyalah, zaman dulu nggak ada. Itu tadi. Nah, wahyu itu sebenarnya pengalaman Nabi dan kemudian menjadi kebijakan kearifan lokal dan menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat. Ya kan macam itu. Nah, dan itu menurut Hanafi itu sesuatu yang harus dijaga gitu ya. Di Indonesia Al-Quran walaupun kita bukan bangsa Arab, karena Al-Quran itu kalau kita Muslim dan kemudian Al-Quran adalah inspirasi hidup kita, ya jadi sama juga. Jadi hikmah sya'biyah kan, kita sedikit-sedikit kan sebagai Muslim ngutip Al-Quran, kayak tadi kan saya ngutip Al-Quran, ngutip hadis, nah itu tadi. Tatanaqaluha al-ajyal, jadi jadi kebijaksanaan kita untuk hidup ya, berbagai hal lah kita hidup ya berbekal hadis, Al-Quran dan seterusnya. Nah itu, dan itu haruskah kita tinggal? Ya jangan dong, sayang sekali ya, itu pegangan hidup kita. Tapi perlu i'adatu tafsir, oke, kita tafsirkan ulang sesuaikan dengan kekinian. Oke. Layani tajridut turasi muhawalatun islahil qadim wa tarmimihi wa tarmimu. Pembaruan tradisi itu tidak berarti upaya untuk memperbarui yang lama. Wa tarmimuhu, dan merestorasinya. Hatta yumkinal ibqa'u alaihi, sampai mungkin untuk melestarikannya. Kamaudu'in mustaqillin, sebagai objek yang independen. Yalbathu thawbal asri, yang berpakaian pakaian kekinian. Hanafi tidak sepakat untuk melakukan pembaruan tradisi itu sekedar untuk melestarikannya. Kan kita jaga, oh ini tradisi kita harus jaga gitu. Enggak, bukan itu kata dia. Bal yakni aradul mauruthil qadim alah tiyajatil asri wa matalibihi. Melainkan yang dimaksud dengan pembaruan tradisi adalah mengungkapkan warisan lama alah tiyajatil asri, sesuai dengan kebutuhan kontemporer dan tuntutannya. Itu ya. Jadi yang diperlukan bukan tradisi, itu bukan untuk bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk dilanggengkan, bukan. Tapi bagaimana dia bisa diungkapkan saat ini untuk kebutuhan masa kini. Ya, seperti contohnya yang tadi saya kasih tahu ya. Kita butuh ketahanan pangan, kita butuh bangsa Indonesia yang bebas dari KKN misalnya gitu kan. Misalnya ada ar-rosi wal murtasi finnar misalnya gitu. Itu masih jalan nggak itu? Sepertinya sekarang itu bukan hanya innamal bai'u mithlur riba, ya kan?
Tapi apa? Innama riswatu mislul baik. Sepertinya gitu. Coba orang kayak misalnya orang ngambil untung di pemerintahan itu kan sepertinya apa? Loh, saya jual jasa. Jasa kan ada upahnya. Boleh kali, ya kan? Itu tuh. Nah, ini harus seharusnya nih kita orang santri kaum santri ya secara umum ya harus mendayagunakan itu. Gimana itu jadi pegangan, jangan justru kita berkelit dengan dalil yang malah memperburuk kondisi. Jadi kan sama aja kali kan hadiah coba. Kenapa sebagian kaum santri bahkan yang terkait dengan pesantren sekalipun bisa terlibat dalam KKN ya, kolusi, korupsi, nepotisme karena kemudian terlalu cair, Mas. Saya tadi hadiah, ya kan? Bisa aja tuh kolusi itu kemudian yang kemudian kita sebutnya apa? Kalau di apa namanya? Kalau kemudian kita ngasih pelicin itu apa istilahnya? Gratifikasi. Coba. Gratifikasi itu kan kalau pakai bahasa ini kan hadiah kan. Lah saya nerima hadiah dia kitab kuning boleh. Tangkap lu sama KPK. Ya kan? Itu tadi artinya perlu penafsiran ulang tentang definisi hadiah. Itu loh sebagai contoh. Tadi bagaimana konsep hadiah jangan sampai disalahgunakan oleh para kiai dan santri. Nah, gitu loh. Sebagai contoh. Oke, mana tadi? Laisal oke. Fahiyallati tufassirul qadim. Ya, upaya pembaruan itu adalah yang menafsirkan yang lama. Laisal qadimu, tradisi lama bukanlah wal maudu'ul bahsi, bukanlah objek penelitian, bukan, nggak penting-penting amat. Bal waqi'unal mu'asir, tapi realitas kita saat ini. Kenapa kita berurusan dengan tradisi? Karena dia jadi realitas. Bukan karena sesuatu yang penting untuk dikaji, bukan. Tadi kan ada orang misalnya yang realitas ya, bahwa kita nih misalnya kodok dan kodar itu realitas nggak? Realitas loh, ya kan? Jadi kita tempo hari saya ngajari kalian tentang reinterpretasi kodok dan kodar itu karena kodok dan kodar itu realitas kita. Nih lagi rame kan sekarang tentang pesantren ambruk kan, Al-Khazini itu di Sidoarjo, ya kan? Itu kan sebagian bilang, oh ini takdir. Oh memang santri itu apa? Makanya tadi saya nanyain kalian itu, yang bangun itu siapa santri? Jangan sampai malpraktek. Ya kan saya bilang gitu, jangan sampai malpraktek. Jangan dengan dalih khidmah kepada pesantren, khidmah kepada kiai, kemudian santri yang tidak punya kapasitas sebagai tukang bangunan, akhirnya bangun dan bangunannya malah mencelakakan santri itu sendiri. Nah itu kan kemudian giliran celaka, oh ini dia syahid karena sudah membangun pesantren, sudah khidmat kepada kiainya, dan kalau dia mati itu sesuai dengan kodok dan kodar. Mutiar itu, rusak semua otaknya Pak. Kita diketawain sama orang itu. Kita pesantren akhirnya diketawain sama orang itu. Jangan kayak gitu, nggak kayak gitu. Nggak bener. Ya kita ya nggak kayak gitulah intinya. Ini karena pada bersiweran gitu kan, kemudian nyalain, bukan nggak nyalain. Dia tadi jangan bodohi masyarakat gitu kan. Ya, karena begini, kalau kemudian kita mengaitkan segala sesuatu kepada Tuhan, satu, Tuhan menjadi salah, pelakunya jadi benar, korbannya jadi korban, benar-benar korban. Itu kalau kita salah menafsirkan kodok dan kodar. Jadi misalnya gini, saya saya ngerampok misalnya gitu. Tempo hari saya kasih contoh wama romaita itu kan. Engkau tidak melempar tapi yang melempar Tuhan. Nah itu kan pegangannya orang yang Jabariyah kan? Iya. Itu orang yang terlalu percaya dengan kodok dan godar dengan tafsiran yang keliru bisa lari ke situ. Semua ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Sekarang saya minum, ini sudah ditentukan oleh Tuhan, saudara-saudara.
Kenapa? Karena saya haus. Haus ini bukan bikinan saya, bikinan Allah. Itu kan? Oh, kabeh. Tapi kalau itu masih biasa. Sampai kemudian orang memperkosa. Kalau dalilnya kayak gitu kan repot. Wow, saya punya nafsu. Apakah saya membuat nafsu? Oh tidak. Ini dari Allah. Rusak itu semua. Ya, rusak semua. Jadi kayak gitu pelakunya jadi seolah-olah tidak salah. Korbannya sudah jadi korban, dia mendapatkan rugi berlipat-lipat. Dan Allah yang nggak ikut semua Allah, semuanya ciptaan Allah. Tapi kan semuanya sudah jalan ini, sudah ada hukum yang berlaku. Kayak misalnya nafsu, oke, Allah menciptakan nafsu, tapi kan ngasih otak, ngasih hati, ya kan? Artinya itu udah kendali kita dong. Nah gitu loh. Allah benar nyiptain nafsu, tapi kemudian jangan kemudian ketika kita menyalahgunakan nafsu kita, kemudian kita bawa Allah, ya dosanya lipat-lipat itu orang. Yang membela dia lebih berlipat-lipat, ya kan gitu ya. Oke itu, ya itu deh. Itu adalah waqi'una. Tradisi itu tidak hanya ada di kitab, tapi ada di realitas kita, dan itu yang kita hadapi. Jadi Hanafi melakukan pembaruan tradisi itu bukan berurusan dengan kitab, tapi berurusan dengan realitas, ya, kenyataan. Laisatil ghayah hiya al-bahsu an ma'ani fil qadim. Yang menjadi tujuan dalam pembaruan tradisi itu bukan mengkaji makna-makna tradisi lama. Haditsan la tu'aridul aqla wal ilma wa taqadduma, dengan pembicaraan yang tidak bertolak belakang dengan akal, dengan ilmu dan kemajuan. Balil musahamatu al-fi'liyatu, tapi berkontribusi aktif fi tatwiril waqi, untuk mengembangkan realitas alladzina aishuhu, yang kita hayati, yang kita hidupi. Bima anna muskilatat tatwir hiya muskilatul asri, di mana persoalan perkembangan adalah persoalan masa kini. Kita mempelajari tradisi itu bukan sekedar untuk mengkaji maknanya. Oke lah, kita kayak sekarang nih, kita kan mengkaji makna sesuai dengan akal atau tidak, sesuai dengan ilmu. Bukan itu. Saya tadi ya, kita mengkaji Al-Quran, kemudian ini nih masuk akal tidak? Tafsir apa? Tafsir ilmi lil Quran. Sesuai, gak penting-penting amat menurut Hanafi itu. Yang penting itu apa tadi? Bagaimana kita bisa mengembangkan realitas. Ya. Contoh Al-Quran tadi kan. Sekarang kita dunia ini mengalami persoalan ekologis. Al-Quran dinyatakan sebagai wahyu terakhir. Diyakini umat Islam wahyu terakhir. Ada nggak formulasi dari Al-Quran yang bisa menjawab persoalan kekinian itu? Nah itu dong. Itu yang paling penting. Hadis juga kayak gitu juga mas. Semualah kita baca ya, kitab kuning juga sama. Ini sekarang ada persoalan apa? Ya, demonstrasi misalnya gitu. Ini bisa nanti tadi cara bacanya bisa kanan bisa kiri, ya kan? Kalau mendukung status quo, membiarkan kondisi gitu-gitu aja, itu kanan, itu konservatif. Tapi kalau dia berusaha untuk mengembangkan masyarakat menjadi jauh lebih baik dari sekarang, itu kiri, progresif semacam itu. Ya. Wadafi' yang menjadi pemicu alat tajdid atas pembaruan, laisa tarmimul madi, bukan untuk merestorasi yang lama, bal taghirul waqi, melainkan mengubah masa kini. Tadi bukan untuk memperbarui masa, mengotak-atik masa lalu lah. Kayak misalnya perdebatan tentang masa lalu itu nggak penting-penting amat. Kayak tadi lah, misalnya ini Muawiyah dan Ali itu gimana sih? Bagaimana kita mencikapi Muawiyah? Kalau di hadis kan itu kan, hadisnya Muawiyah seperti apa gitu-gitu. Kalau kajiannya cuma sampai situ mas, gak penting-penting amat. Gak penting amat. Tapi kalau kajiannya tentang doanya Muawiyah, ya, yang mana kemudian yang itu loh mas,
la mu'tiya lima mana'ta wala mani'a lima a'taita. Nah, itu kan doanya Muawiyah itu. Ya Tuhan, tidak ada yang akan mencegah sesuatu yang sudah kau takdirkan untuk diberikan kepada seseorang. Dan tidak akan ada yang memberikan sesuatu kepada orang yang engkau tolak untuk mendapatkan pemberian itu. Doa itu politis, Mas. Walaupun kita suka baca di masjid. Itu doa Muawiyah itu. Jadi apa maksudnya apa? Kekuasaan ini memang ditakdirkan untukku, gitu kan. Untuk keluargaku, dan tidak ada yang bisa menolak sesuatu yang sudah diberikan kepadaku. Dan ini sudah dijauhkan dari keluarganya Ali. Ali Hasan Hussein, ya kan? Maka tidak ada yang bisa memberikan kekuasaan itu kepada mereka karena sudah ditolak oleh Tuhan. Nah, itu tuh politis sekali, ya kan? Artinya apa? Kalau kemudian karena ini adalah kekuasaan yang sudah diberikan Tuhan kepada kami, ini adalah amanah Tuhan dan tidak boleh diberikan kepada siapapun. Maka siapapun yang mengkritik dan berusaha untuk mendongkel kekuasaanku, itu berarti melawan Tuhan. Nah, itu baru bermasalah. Itu bisa kita bisa kontak-atik di situ. Kenapa? Karena itu ada kaitannya dengan sekarang, ya. Kayak kalau di hukum fikih itu ada hukum bughot, ya kan? Fikih tentang bughot. Itu kan hukumannya apa? Ingat nggak kalian? Pemberontak itu hukumannya apa? Mati loh. Mati, hukumannya mati. Nah, tapi definisi bugotnya itu apa? Itu yang kemudian ini, Mas, bisa dipermainkan oleh penguasa. Kalau versinya Soeharto kan kemarin ya, Oktober, ya, bugot itu ya orang yang ada bau-baunya PKI katanya gitu kan. Bau aja itu udah kena semprot kan. Baca buku-buku pram aja bisa diciduk, taruh lagi tuh kan. Nah, itu dianggapnya bugot, Mas. Demonstrasi dianggapnya bugot saat itu. Mengganggu stabilitas nasional. Nah, iya. Itu bahaya itu. Apa namanya? Kalau dulu ada istilahnya undang-undang subversi. Subversi. Ah, itu tadi definisi bugot bisa bermasalah. Itu ya. Itu apa namanya tadi ya tagir waktu. Oke. Wala yuqalu anna dzalika mudiatun lil juhdi. Jangan tak sepatutnya dikatakan bahwa melakukan pembaruan tradisi yang kayak tadi itu mudiatun lil juhdi wal waqt. Buang-buang daya dan waktu. Jangan bilang ini BBU, buang-buang umur gitu loh. Falimada, jangan juga dipertanyakan falimada tarmim wal islah. Kenapa harus merestorasi dan mereformasi wa i'adatu tafsir dan mereinterpretasi? Dunastibdalin bil qadim kullihi, tidak dengan mengubah tradisi lama keseluruhannya, asasan nadorin jadin, dengan asas teoritis yang baru. Fahada aufar juhdan, itu lebih berlimpah upayanya, wa aksor waktan, dan lebih singkat waktunya. Jangan katakan ini buang-buang waktu, dan jangan katakan kenapa sih harus memperbarui tradisi, kenapa tidak dibuang aja, ganti aja yang baru, kata itu kan. Jadi pertanyaan pihak luar. Nah, Hanafi bilang apa? Kenapa kok Hanafi masih melakukan pembaruan tradisi, bukan mengubah, menggantinya sama sekali. Wadzalika li'annal hadarat, karena peradaban la tastabdil, tidak berubah begitu saja. Wala tangkul, dan tidak pindah begitu saja. Jangan katakan peradaban mana misalnya sekarang yang ada di maju mana? Cina tiba-tiba pindah aja ke Indonesia. Gak bisa. Gak bisa ujuk-ujuk gitu ya. Ya. Wa anna tsaqafat la tusta'ar, dan kebudayaan itu tidak bisa dipinjam. Misalnya orang Cina itu orang Jepang itu kan cenderungnya tertib ya. Tidak bisa 100% langsung dipinjam ya. Gak usah jauh-jauh Jepang lah. Singapura aja. Orang Singapura itu kan ada antri
kemudian buang sampah juga baik, dan mereka anti riswah, anti korupsi gitu kan. Apakah bisa langsung dipinjam? Wah, ampun-ampunan gitu. Orang Indonesia ke Singapura jadi rapih, Mas. Tapi orang Singapura ke Indonesia bisa kacau. Bisa kacau. Iya, karena kemudian kita ngeliat contoh ya, saya punya sahabat orang Jerman, Blumach namanya. Dia di Berlin, saya ketemu dia di Jakarta, kemudian ketemu di Berlin. Di Berlin dia jalan kaki, Mas. Jaraknya paling tidak dari sini sampai mana ya? Sampai rumahnya Kiai Said lah. Jauh nggak? Jauh kan? Taruhlah sampai rumah sakit Sibromalisi lah. Jangan sampai Kiai Said kejauhan lah. Sibromalisi aja. Jauh kan ya? Itu jalan kaki. Padahal dia di Indonesianya posisinya sebagai direktur Goethe Institute. Oh, di Jakarta itu dia dewa lah gitu. Tapi di sana jalan kaki. Saya nanya ke dia, Mister, apakah Anda melakukan hal yang sama ketika di Indonesia? Tentu saja tidak. Saya tanya, Anda kalau di Jakarta tinggalnya di mana gitu kan? Goethe itu kan masih di daerah Menteng kan? Saya masih di Menteng gitu. Jaraknya berapa kilo? Ya paling 1-2 kilo lah. Apakah Anda kemudian jalan kaki? Tidak. Naik mobil juga dia. Itu tadi. Oke. Tadi karena apa? Tidak bisa dipinjam, ya. Wa anna tatawwura syai' at-tabi'i huwa wujudu. Sesungguhnya perkembangan sesuatu secara natural itu adalah keberadaan sesuatu itu. Jadi sesuatu itu pada dasarnya itu berkembang. Tidak ada yang tidak berkembang. Ya, kita diem gini aja, kalian itu kan berkembang. Setiap detik kita menua loh, Mas. Ya. Artinya ada yang berubah. Ini teh tadi anget. Saya agak pilek, saya gini-gini, enak. Sekarang udah nggak anget lagi. Artinya ada perubahan, ya kan? Tadi, taghayyur syai' itu wujuduhu. Eksistensi sesuatu adalah perubahannya. Wa min thamma, oleh karena itu, fal wujudu la yang tazi tumma yuzra. Suatu entitas itu tidak sekedar dicabut kemudian ditanam. Walakinnahu yatatawwaru tatawuran tabian. Tapi sesuatu itu berkembang secara natural. Hadza huwa taghyirul abqa, itu adalah perubahan yang lebih langgeng. Walaisa zar'al a'dha, bukan menanam anggota allati la tatatawwar, yang tidak berkembang, bal qad tulafadhu bi'tibariha jisman ghoriban, dan diungkapkan atasnya sebagai jisim yang asing. Tadi kalau hanya jadi kalau tradisi tiba-tiba dibuang, mau dibawa apa? Tradisi baru apa? Mungkinkah itu hidup? Enggak, ini tidak natural. Yang natural apa? Yang ada itu biarkan dia berkembang. Ya, berkembang. Kalau ini dibiarkan berkembang, dia akan lestari. Hanafi nggak muluk-muluk soal ini ya. Tadi saya nyebut Jepang, dia di bukunya juga menyebut. Contohnya Jepang. Jepang itu ya tatawar dia. Berkembang. Budaya Bushido, budaya samurai, budaya Jepang aslinya itu masih dijaga ya, sopan santunnya, kerja kerasnya itu masih dijaga. Tapi kemudian hal yang baru dalam hal ini teknologi juga mereka adopsi ya. Tapi smooth gitulah. Kenapa kemudian teknologi bisa masuk? Ya karena mereka belajarnya intensif. Mereka benar-benar nyerap ilmu. Saya baca dari Hanafi juga. Hanafi kan pernah ngajar di Universitas PBB di Tokyo, ya di Jepang. Nah itu di sana dia bilang, ini santrinya tuh kayak kalian tuh, dia belajar gitu. Wow. Iya, tekun-tekun gitu, gak ada yang nanya gitu. Iya itu. Dan ternyata ya mereka memang lebih posisinya budaya itu kayak spon gitu, Mas, nyerap gitu. Iya. Nah
Tapi dengan demikian mereka akhirnya maju gitu kan. Nah ini nggak bisa juga di kemudian kita bawa ke Indonesia. Apa ya, Gus Dur sering bikin bikin anekdot lah tentang hal-hal yang kayak gitulah. Bagaimana tentang orang Indonesia, orang orang Amerika, orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu apa? Yang diomongin apa, yang dilakuin apa gitu kan ya. Iya, ngomongnya apa, kemudian yang dilakuin apa ya, dan seterusnya lah. Ya karena tadi memang ada budaya yang harus dikembangkan, tidak bisa langsung diambil dari tempat jauh, dicangkokkan di satu masyarakat, itu pasti bingung. Ya, budaya kita di ginilah, misalnya Mas Nafahi orang Kudus ya, orang Kudus, budaya Kudus bawa ke Jakarta itu juga Mas pasti ditolak. Begitu juga sama budaya Jakarta bawa ke Kudus juga orang akan resisten. Nah itu tadi. Tapi kalau misalnya orang Kudus dikembang, orang Jakarta dikembangkan sedemikian rupa biar misalnya tahfidz Qur'annya kayak orang Kudus misalnya gitu. Nah itu kan butuh waktu panjang itu. Cara ngajinya, ya kan, budaya belajarnya, nah, itu kan butuh waktu panjang. Nah itu tadi. Secara natural harus berkembang, bukan hanya dicangkokkan. Oke, itu saja untuk malam ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.